Seperti yang kita ketahui, sejarah Perang Dunia Kedua merupakan sebuah bencana sekaligus hal yang paling konyol dalam sejarah kemanusiaan. Jutaan nyawa melayang, sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan demi kebutuhan perang dan keuangan setiap negara yang terkuras selama sejarah Perang Dunia Kedua. Beberapa tokoh pembesar blok poros seperti Hideki Tojo, Adolf Hitler, dan Benito Mussolini tidak punya strategi besar yang semestinya membawakan kemenangan. Mereka menyandarkan pada ideologi sehingga tujuannya tidak jelas dalam beberapa pertempuran yang justru membawa petaka. Salah satu contohnya adalah mereka memilih musuh yang sama, yaitu Amerika Serikat, negara kapitalis untuk diseret ke dalam kancah sejarah Perang Dunia Kedua. Dalam sejarah Perang Dunia Pertama, Amerika Serikat jelas telah mengambil sikap mendukung blok sekutu. Ketika Perang Dunia Kedua pecah tahun 1939, mereka belum ambil sikap karena serangkaian blok poros hanya menyasar negara-negara penguasa Eropa yang sebenarnya sekutu Amerika Serikat juga. Posisi adem ayem Amerika Serikat terusik secara frontal pada Desember 1941. Tepatnya pada tanggal 7 Desember, Kekaisaran Jepang melancarkan serangan udara mendadak terhadap armada Pasifik Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii. Ideologi Kekaisaran Jepang itu ingin membebaskan kawasan Asia dari cengkeraman kulit putih, termasuk di Pasifik. Berangsur-angsur, mereka pun merebut pula koloni Inggris seperti di Myanmar dan Malaysia, koloni Prancis seperti di Vietnam, dan Belanda di Indonesia. Sebagai bangsa kulit putih di tanah non-kulit putih di Pasifik, Amerika Serikat harus diserang. Posisi Amerika Serikat semakin kuat menjadi musuh blok poros di tanggal 11 Desember. Nazi Jerman atas perintah Hitler pun menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Awalnya di tahun 1941, opini publik di Amerika Serikat menentang keterlibatan dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan Presiden Franklin Roosevelt yang merupakan pro-perang tahu bahwa terlibat dalam perang adalah misi bunuh diri Amerika Serikat. Namun situasi justru berubah ketika Amerika Serikat diserang oleh Jepang. Konyolnya, Kekaisaran Jepang dan Nazi Jerman tidak tahu politik Amerika Serikat sampai akhirnya menyerang dan menyatakan perang. Produk domestik bruto dan ekonomi Amerika Serikat jauh lebih tinggi daripada Kekaisaran Jepang atau Jerman pada saat itu. Ketika menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, Hitler menambahkan pengeluaran Jerman sebesar 800,3 miliar dolar Amerika Serikat untuk menghadapi sekutu. Strategi ini tentu konyol karena sekutu. Jika hanya menghitung kerajaan Inggris dan Uni Soviet saja punya PDB gabungan sebesar 1.035 triliun Amerika Serikat. Ketika Amerika Serikat terlibat, PDB sekutu ditotal menjadi 1.835 dolar Amerika Serikat. Sementara dalam sejarah Perang Dunia Kedua, blok poros yang terdiri dari Jerman, Jepang, dan Italia punya PDB gabungan sebesar 661,6 miliar dolar Amerika Serikat. Ketika menyatakan perang dengan Amerika Serikat, Hitler tidak punya rencana melawan Amerika Serikat, selain berharap kepada Kekaisaran Jepang. Jerman pun berfokus pada pertempuran yang hebat dan meraih kemenangan dari sekutu. Nazi Jerman berhasil mengalahkan Prancis, merebut Norwegia, dan semakin dekat menyerang Moskow di akhir tahun 1941. Hanya saja Nazi Jerman tidak punya fasilitas yang memadai untuk menyerang Amerika Serikat. Banyak senjata canggih Angkatan Laut Jerman seperti U-boot sebagai serangan kapal selam bisa menekan Amerika Serikat. Namun pada tahun 1943, Angkatan Laut Inggris dan Amerika Serikat menenggelamkan mayoritas U-boot mereka. Ya, terdapat teori sejarah Perang Dunia Kedua yang mengatakan andaikan Hitler tidak menyatakan perang terhadap Amerika Serikat, mungkin saja Nazi bisa mengalahkan Uni Soviet dan Inggris pada tahun 1942. Sayangnya pernyataan sudah dikumandangkan sehingga Jerman harus berhadapan dengan dua front, dari timur dan barat. Di sisi Pasifik, Kekaisaran Jepang tidak hanya menyerang Hawaii, tetapi juga Filipina. Dua-duanya adalah tempat kuasa Amerika Serikat yang membuat situasi hubungan kedua negara semakin runyam. Konyolnya, Kekaisaran Jepang tidak memanfaatkan serangan mereka di Pearl Harbor untuk menguasai Hawaii. Padahal Jepang memiliki teknologi yang maju. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?